Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ditya Lutfi dengan NRP 15.2024.139. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 tentang pemrograman login dan produksi sampah yang minggu kemarin. Jadi ini tuh ada dua program dalam satu program. Langsung saja ke programnya. Di awal saya menaruh list akun untuk masuk ke programnya. Nah, di sini akunnya ada tiga. Ada Nah, username-nya itu ada Aditya dan passwordnya 123. Terus ada username Lutfi dengan password ABC. Terus dan username-nya mahasiswa dengan password IF. Selanjutnya, sini ada percobaan sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk menghitung si program berapa kali ngulang. Selanjutnya ada login berhasil sama dengan false. Nah, itu untuk menandai kalau menandai si program untuk berhenti. Nah, jika si login berhasil. Selanjutnya ada looping, percobaan, looping menggunakan while. Nah, percobaan kurang dari 3 and not login berhasil. Nah, nanti itu ada username dan password. Si programnya akan meminta si pengguna untuk menginputkan username dan password. Kalau misalkan si pengguna memasukkan username dan passwordnya salah atau ngasal selain dari list akun ini, maka program tidak akan jalan dan muncul pesan. Maksudnya si program akan menjalankan yang else yang ini. Nah, percobaannya akan bertambah satu dan muncul pesan username atau password salah. Percobaan ke satu. Nah, ini tuh ke strip ini tuh eh, akan bertambah sebanyak percobaan ini gitu. Nah, terus jika si pengguna menginputkan salah dan si program menjalankan yang maka si program akan mengulang dan percobaan bertambah satu. Langsung dicek lagi while satu lebih kurang dari 3. Nah, maka dijalan lagi yang ini karena masih true username, maka nanti akan si program akan meminta inputan lagi dari si pengguna username dan password. Nah, misalkan nih kalau si pengguna tuh mau masukin username dan passwordnya tuh yang ini dari salah satu yang ini, maka program akan jalan dan menjalankan yang if dan muncul pesan login berhasil. Nah, login berhasil sama dengan true. Nah, karena true, jadi si program akan berhenti dan akan menjalankan lagi program yang selanjutnya. Tetapi jika si pengguna masih salah, nah, maka ia akan jalan yang S lagi, percobaan ditambah 1 menjadi 2. Terus dicek lagi percobaan. Nah, percobaan ini while 2 kurang dari 3. Nah, kena true maka dijalankan lagi. Jika salah lagi, terus mengulang lagi 3 kurang dari 3 false, maka itu akan menjalankan yang ini program menjalankan if yang ini if not login berhasil dan muncul pesan akun Anda diblokir karena saya mengatur perulangannya sebanyak maksimal 3 kali gitu. Nah, jika eh, si pengguna masukkan username dan password dengan benar, maka program akan menjalankan yang else dan akan menjalankan program selanjutnya. Nah, program yang selanjutnya tuh yaitu yang eh, produksi sampah. Misalkan si pengguna sudah masuk dan sudah login berhasil,
maka akan muncul program selanjutnya. Di awal ada total semua sama dengan 0. Ini itu untuk menghitung total nanti perulangan yang ini eh, rumah tangga. Terus ada variabel n dengan ini integer karena ini disuruh memasukkan jumlah angka dalam bentuk angka maksudnya. Masukkan jumlah rumah tangga yang akan diproses. Nah, ini tuh diisi sama si pengguna. Nah, terus di sini ada variabel i untuk menghitung berapa kali perulangan ini dijalankan. Nah, while i kurang dari jumlah rumah tangga yang akan diproses, berarti yang ini, misalkan si n-nya tuh 5, si-nya kan 0, apakah while 0 kurang dari 5, yes, true, maka programnya akan dijalankan. Nah, di sini ada print rumah tangga ke i tambah 1, berarti ini tuh nurutin yang ini. I ini akan bertambah 1. Terus ada penginputan nama, jumlah, usia, dan jenis sampah dan kebiasaan daur ulang. Nah, untuk nama dan jumlah anggota rumah tangga itu penginputan biasa. Nah, kalau untuk usia, jenis sampah dan kebiasaan itu berbeda penginputannya karena di usia itu ada beberapa kategori. Ada usianya anak-anak, ada remaja, dewasa, dan lansia. Di jenis sampah juga sama, ada organik, anorganik, B3, dan campuran. Terus kebiasaan juga sama, ada tidak kebiasaan, maksudnya kebiasaan daur ulang, ada tidak, pernah, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, cara kerjanya tuh, maksudnya begini dulu deh. Kenapa ini berbeda? Karena ada kategori. Nah, dan di sini juga saya disuruh untuk mengantisipasi si penginputan yang salah. Nah, jadi misalkan si pengguna menginputkan bukan dari kategori usia ini, misalkan dari luar, maksudnya dari luar kategori ini, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, si program tuh jika si pengguna salah menginputkan, maka akan muncul pesan input salah. Pilih kategori ini anak, remaja, dan dewasa. Nah, gitu. Jadi si program akan terus mengulang selama si pengguna salah menginputkan. Nah, kalau benar si pengguna menginputkan usia di kategori ini, maka si program akan melanjutkan ke program berikutnya. Nah, di jenis juga sama begitu. Kalau si pengguna salah menginputkan, maka akan muncul pesan input salah ini. Dan tidak akan berhenti selama si pengguna menginputkan dengan benar. Kebiasaan juga sama seperti itu. Nah, di sini ada perhitungan lah untuk si programnya. Nah, perhitungannya tuh seperti ini. Jika usia sama dengan anak, maka produksi per orangnya tuh 0,3. Jadi per kategori usia tuh beda-beda totalnya, total produksinya. Nah, kalau anak tuh 0,3 kilo. Nah, kalau usianya remaja, maka produksi per orangnya tuh 0,5. Terus kalau usianya dewasa, produksi per orangnya tuh 0,8. Dan untuk lansia, produksi per orangnya tuh 0,6. Selanjutnya juga sama ada perhitungan untuk kebiasaan daur ulang. Nah, karena di daur ulang tuh kan sama berbeda-beda kategori. Ada beberapa kategori.
Maaf, maaf, maaf. Maaf. Ada beberapa kategori. Nah, kategori kebiasaan tidak, maka persen akan dikurangnya nol. Nah, ini tuh untuk kebiasaan tuh akan kebiasaan daur ulang tuh dikurang bukan ditambah karena semakin banyak daur ulang maka semakin banyak juga pengurangannya. Ya, begitu. Terus untuk kebiasaannya rendah, maka persennya tuh dikurang 10%. Untuk kebiasaan daur ulangnya sedang, maka persennya tuh dikurang 20. Dan untuk kebiasaannya daur ulangnya tinggi, maka persennya tuh dikurang 3,5. Nah, di sini ada pentotalan. Total awal sama dengan jumlah jumlah dikali produksi per orang. Jadi itu total awal tuh ini tuh ditotalkan, terus di jumlahnya tuh jumlah jumlah tuh untuk jumlah ini jumlah anggota jumlah anggota yang dimasukkan si pengguna. Jadi jumlah anggota dikali produksi per orang, dikali produksi yang ini, yang usia. Selanjutnya ada total setelah. Nama total setelah ini maksudnya tuh total setelah dikurangi. Jadi total setelah didaur ulang sama dengan total awal dikali. Nah, ini tuh untuk ini rumus si pengurangan persen ini. Satu dikurang persen kurang tuh yang ini berapa persen per 100. Nah, itu untuk menghitung berapa tinggal sisa berapa, tinggal maksudnya gimana ya, aduh saya lupa. eh Persennya tuh itu tinggal berapa persen, misalnya gini aja deh, satu dikurang persen kurang. Nah, itu kan dalam bentuk persen, maka di dibulatkan dulu menjadi 0,2. Misalkan yang ini nih, yang 20% menjadi 0,2. Jadi satu dikurang 0,2. Jadi 0,8% per 100. Gimana ya jadinya? Gitu-gitu. Lupa lagi yang itu teh. Pokoknya begitu. Maaf. Nah, selanjutnya di sini ada hasil output. Bentar. Saya masih ini nih. Penasaran sama yang ini. Nanti aja lah. Lanjut aja dulu aja lah. Ya pokoknya mah gitu. Jadi ini teh rumus untuk si ini, si persen ini. Jadi si persennya itu dibulatkan, bukan dibulatkan gimana ya? Misalkan 20% jadi 0,2, jadi gitu. Jadi satu dikurang 0,2 gitu. Selanjutnya ada hasil data rumah. Nah, ini. Nah, maaf Mas. Aduh. Itu untuk output. Outputnya ada nanti itu muncul hasil data rumah tangga. Terus ada nama, jumlah anggota, kategori usia, jenis sampah, kebiasaan daur ulang, nah, dan total sebelum pengurangan nanti akan muncul. Nah, di sini saya menggunakan round untuk jadi si angkanya tuh jadi dibulatkan desimal, dibulatkan jadi desimal. Jadi lebih rapih gitu si angkanya tuh.
Nah, kalau nggak pakai ini, si angkanya tuh malah beki banyak, gitu. Jadi saya di sini mau kayak round. Terus ada total, total semua ditambah total setelah I tambah satu. Nah, I tambah satu tuh untuk nama yang ini. Berapa kali program ini akan dijalankan. Terus ada angka parkir dan total gabungan semua rumah tangga. Nah, nanti itu misalkan si pengguna masukkan N-nya tuh mana sih N. Nah, N-nya tuh misalkan si pengguna masukkan 5. Nah, nanti tuh si totalnya tuh akan digabungkan semuanya dan sama menggunakan round. Langsung saja ke programnya. Bentar saya clear dulu. Kita panggil tugas 4. Di sini muncul masukkan username. Nah, username ini diisi sama yang di akun yang ini, yang 3 ini. Nah, tapi kita coba dulu misalkan kita salahin dulu. Kita ngasah username-nya. Misalkan passwordnya B. Nah, maka akan muncul username atau password salah, percobaan ke 1. Misalkan kita ngetik asal lagi. D passwordnya 111. Nah, terus muncul lagi pesan atau password salah. Percobaan kedua, kita salin lagi. Nah, setelah percobaan ketiga, maka akan muncul pesan akun Anda diblokir. Berarti yang ini dijalankan. If yang ini dijalankan karena si perulangan ini udah lebih dari 3. Itu. Nah, jika si pengguna masukkan salah satu dari list akun ini, akan seperti ini. Misalkan kita menggunakan Aditya. Passwordnya 123. Karena nah, maka akan muncul login berhasil. Terus akan menjalankan ke program selanjutnya. Gitu. Selanjutnya, masukkan jumlah rumah tangga yang akan diproses. Berarti itu sudah menjalankan program yang ini, yang program selanjutnya. Misalkan kita tuh masukkan 5 karena di sini saya ada tugas untuk menguji menguji kasus 5 orang. 5. Nah, nama rumah tangganya. Nah, terus aduh, di awal akan muncul rumah tangga ke 1. Nah, berarti yang ke 1 tuh yang ini kita jalankan dulu. Nama rumah tangga Pak Budi. Jumlah anggota rumah tangga. Jumlah anggotanya tuh 4 orang untuk Pak Budi. Masukkan usia anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, kita coba dulu kalau si pengguna penginputannya salah. Misalkan kan ini anak, kategorinya anak, anak-anak. Anak-anak. Nah, maka akan muncul pesan input salah. Pilih kategori ini, anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, itu akan mengulang terus menerus sampai si pengguna melakukan yang benar. Misalkan ini. Terus akan mengulang sebelum si inputannya itu benar, maka si program akan lanjut ke step selanjutnya. Untuk masukkan usianya, tuh Pak Budi itu dewasa. Nah, tuh kan lanjut ke step berikutnya. Terus jenis sampahnya tuh organik.
Nah, ini juga sama, ini sampah. Kalau si inputannya salah akan terus mengulang. Kebiasaan daur ulang juga sama. Jika si inputnya salah akan terus mengulang. Paru budi sedang. Nah, maka akan muncul hasil data rumah tangga. Nama Pak Rudi, jumlah anggota 4, kategori usia dewasa, jenis sampah organik, kebiasaan daur ulang, sedang. Nah, total sebelum pengurangan, jadi total sebelum pengurangannya tuh si Pak Rudi itu 3,2 kilo. Dan setelah dikurangi, maka hasilnya setelah dikurangi itu setelah daur ulang. Kan si Pak Rudi daur ulangnya itu sedang. Maka yang sedang tuh dikurangi 20%. Nah, selanjutnya muncul rumah tangga kedua. Karena kita masukkan tadi N-nya tuh 5. Jadi akan mengulang sebanyak 5 kali. Rumah tangga kedua yaitu Usari. Jumlah anggotanya 5. Eh, masukkan usianya anak-anak. Terus anak-anak di sini saya masukkan kodenya tuh anak menyimpan kodenya tuh anak bukan anak-anak, jadi si pengguna harus menginputkan anak saja. Terus ini sampahnya untuk buah sari campuran dan kebiasaan daur ulangnya tuh tinggi. Nah, maka ini hasilnya total sebelum pengurangan 40 kilo untuk Pusari dan total sesudah pengurangan 20,6. Nah, untuk yang tinggi itu berarti dikurangi 35%. Itu. Terus rumah tangga ketiga, Pak Rudi. Jumlah anggotanya tuh 3. Usia itu lansia, anorganik. Nah, ini untuk hasil Pak Rudi. Total sebelum pengurangan 1,8 kilo. Total sesudah pengurangan 1,62 kilo. Untuk percobaan 4, nama rumah tangga Pak Buwati. Jumlah anggotanya 6. Kita remaja, organik, tidak. Untuk pengusil Buwati, total sebelum pengurangan 3,0 kilo dan setelah pengurangan 3,0 kilo, 3 kilo lah. Kenapa tidak berkurang? Karena si Buwati ini tidak pernah daur ulang, maka tidak akan dikurangi. Yang terakhir rumah tangga kelima itu Pak Agus. Jumlah anggotanya 2. Masukkan usianya dewasa. B3 sedang. Ini untuk Pak Agus, total sebelum pengurangan 1,6 kilo, total setelah pengurangan jadi 1,28 kilo. Nah, setelah itu muncul rekap akhir. Total gabungan semua rumah tangga sama dengan 11,6 kilo. Nah, itu jadi keseluruhan itu ditotalin. Seperti itu. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih kekurangan dan penjelasan saya masih membingungkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.